Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Sigit Kindarto, Ketua Inovatif Tim sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedung Reja Kabupaten Cilacap. Benar Betul, ya Pak Mas, ya? ya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya sudah mau ngobrol bareng dengan teman-teman Tribun Jateng. Sama-sama, Mas. Mulai dari ini dulu Pak Sigit, pengenalan proyek Fasda Perubahan yang jenengan lakukan ini selama ini seperti apa? Monggo. Terima kasih, Mas Afan. Eh, Teman-teman Tribuners, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menyampaikan proyek perubahan yang dilakukan oleh Fasda atau Fasilitator Daerah Tanoto Foundation di kegiatan pembelajaran wilayah Kabupaten Cilacap. Kami inovatif tim beranggotakan 5 orang. Itu ada Mbak Widyanti, kemudian Mbak Krista Adayu, Mbak Mega Permatasari, dan Mas Agus Wahidin, serta saya tergabung dalam inovatif tim. Itu mengangkat tema tentang pemanfaatan class point yang terintegrasi pada SID microsite. Nah, kenapa ini kita angkat sebagai proyek yang kita tawarkan kepada Tanoto Foundation itu dikarenakan karena hasil dari rapor pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, baik itu untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP, itu masih dalam kategori kurang atau di bawah. Oleh karena itu kami dari berlima ini mengajukan proyek perubahan kepada Tanoto Foundation dan alhamdulillah proyek yang kita usulkan ini bisa diterima untuk didanai, untuk diteruskan dan dilaksanakan kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Cilacap. Sasaran yang kita lakukan dalam kegiatan Fasda Perubahan ini adalah guru SD sebanyak 25 peserta, kemudian ada juga 10 guru dari jenjang SMP khusus mata pelajaran IPS. Memang kami 5 tim itu saya dari SMP, kemudian 4 teman dari jenjang SD. Sehingga kami ingin mengkolaborasikan antara teman-teman yang ada di tingkat SD dan SMP untuk memperbaiki proses literasi atau rapor pendidikan khususnya di literasi di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah respon yang sudah diberikan dari apa yang sudah kita tawarkan mendapatkan tanggapan positif, baik itu dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Ndesat Moko Danardono MSI, yang kemarin secara pribadi memberikan apresiasi terhadap upaya yang kita lakukan, juga kepada memberikan penguatan kepada teman-teman peserta. Begitu, Mas Baik. Afan. Kalau proses dari proyek yang jenengan buat tadi yang jenengan sampaikan, itu prosesnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik, proses yang dilakukan dalam kegiatan pemanfaatan class point yang terintegrasi pada SID microsite ini, yang pertama kami mengadakan pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Itu ada 3 hari yang kita lakukan untuk kegiatan pelatihan ini. Ya, di hari pertama itu adalah penyampaian materi berupa yang pertama adalah SID microsite, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan class point. Class point ini oleh Mbak Krista Adayu, kami berbagi peran Mas untuk melaksanakan pelatihan ini. Yang tadi SID microsite disampaikan oleh Mbak Widyanti, kemudian tentang literasi disampaikan oleh Mbak Mega Permatasari di hari pertama kemudian di hari pertama itu pengenalan jurnal literasi digital oleh Mas Agus Wahidin. Nah, kemudian di hari kedua itu teman-teman peserta, baik itu yang dari jenjang SD maupun SMP, praktek langsung penggunaan atau membuat microsite SID-nya, kemudian juga praktek membuat
kelas poinnya dan sekaligus membuat jurnal literasi digital. Jadi di hari pertama pengenalan aplikasi baik dari kami, kemudian hari kedua praktek membuat, kemudian hari ketiga yaitu tanggal 7 September 2023 teman-teman peserta ini sudah melakukan implementasi di kelasnya. Jadi diberi jeda 1 minggu, teman-teman peserta pelatihan langsung praktek di kelasnya masing-masing dengan murid-muridnya, sehingga nanti di tanggal 7 September ini kita dari tim inovatif ini mengetahui bagaimana feedback yang sudah dilakukan oleh peserta terhadap kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Hasilnya apa sih itu, Pak? Hasilnya luar biasa, Mas Afan. Dari 35 peserta, itu target kita tadinya hanya 80% dari jumlah peserta itu yang kemungkinan mampu menyelesaikan apa yang kita berikan. Tapi alhamdulillah ternyata dari 35 peserta ini mampu secara 100% menyelesaikan tugas-tugas kita. Ini artinya apa? Materi yang kita berikan pada teman-teman peserta itu terserap, dan alhamdulillah dari implementasi pada tanggal 7 September itu setelah peserta melakukan implementasi di kelas, pembelajaran semakin menarik, semakin anak-anak semakin aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya. Oh gitu. Oke. Apa yang membuat anak-anak tertarik? Wah, ini apa nih, Pak? Nah, ini memang cukup bagus ya, karena teman-teman peserta juga baru mengetahui tentang class point dan microset, SID microset yang sangat menarik, karena dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menggunakan class point itu terjadi interaksi antara guru dengan siswanya menggunakan aplikasi class point. Secara digital bisa dilaksanakan. Kondisi sekarang kan kondisi anak-anak sangat familiar dengan gadgetnya, sehingga dengan memanfaatkan aplikasi ini anak-anak semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Itu untuk mata pelajaran apa, Pak? Tergantung dari Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau jenjang SMP itu IPS. Jadi Bapak Ibu guru khusus ini ada khususnya, karena kita kan berencana meningkatkan kualitas atau rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing, sehingga yang kita sasar adalah guru-guru di kelas 4 dan guru di kelas 7, karena khusus beliaulah nanti yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan ANBK. Nah, rapor pendidikan itu kan diperoleh dari hasil ANBK di tiap sekolah. Kalau latar belakang ini Pak Sigit, latar belakang masalah apa yang jenengan lihat akhirnya kok ingin membuat proyek ini gitu? Latar belakangnya tadi di awal saya sampaikan, yaitu rendahnya hasil rapor pendidikan di tiap kelas. Kemudian di rapor pendidikan itu kan ada literasi dan numerasi. Yang kita sasar untuk tim kami itu baru di materi literasinya. Sehingga yang kita tawarkan pada Tanoto Foundation sebagai proyek perubahan itu ada dengan pemanfaatan SID microset dengan menggunakan class point tadi, serta jurnal literasinya. Yang class point ini dilaksanakan atau digunakan ketika pembelajaran sehari-hari di dalam kelas. Sedangkan yang di jurnal literasi itu kita gunakan kepada anak-anak ketika dia sudah berada di rumah. Jadi di kelas kita fasilitasi dengan pembelajaran class point, kemudian kalau di rumah Bapak Ibu guru masih bisa memantau dengan memberikan tugas secara offline menggunakan jurnal literasi. Jadi anak-anak membaca di dalam SID microset itu di dalamnya ada rak-rak buku, Mas. Rak buku digital. Jadi anak bisa membuka rak buku digitalnya, kemudian untuk melaksanakan kegiatan literasinya bisa dituliskan hasilnya melalui jurnal literasi digital. Nah, jurnal literasi digital ini kami mengadopsi
atau memanfaatkan metode yang disampaikan dalam catatan Cornell. Oke. Kemudian kita gabungkan dengan kurikulum Merdeka yang ada di dalamnya adalah refleksi. Oke, baik. Nggih. Kalau misi yang ingin jenengan bawa Pak Sigit, kira-kira apa Pak setelah proyek ini jenengan kerjakan, ya kan sudah jenengan Ya, terapkan ke beberapa guru, itu misi ke depan yang ingin jenengan bawa apa Pak? yang ingin kita raih dari proses inovatif tim ini adalah yang pertama adalah memberikan kebermanfaatan kepada Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah meningkatkan rapor pendidikan, capaian rapor pendidikan dari sekolah peserta khususnya, kemudian secara umum nanti bisa meningkatkan raihan capaian rapor pendidikan secara umum di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu ke depan mestinya karena ini ada kebermanfaatan yang sangat bermakna bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan, mudah-mudahan nanti bisa didimensikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Karena kuota pertama kita itu hanya Terbatas, 35 ya. ya. Sehingga kalau hanya 30 sementara luas dan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap sangat banyak kan masih sangat jauh, masih timpang lah. Oke. Oleh karena itu nanti ada tugas yang disampaikan oleh peserta untuk bisa mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Syukur-syukur nanti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bisa memfasilitasi untuk mengadakan kegiatan pelatihan sejenis. Oke, baik. Begitu Mas Afan. Siap. Kalau untuk kendala yang jenengan hadapi ketika membuat sebuah proyek yang jenengan lakukan itu apa saja Pak kendalanya? Yang pertama untuk kendalanya pada waktu itu terjadi tarik ulur antara kami di inovatif tim mau mengangkat apa ketika kita mau mengusulkan sehingga jadinya kelas poin terintegrasi SID microset. Jadi ada berbagai macam usulan yang disampaikan oleh teman-teman dalam rangka mengajukan sebuah konsep untuk proyek perubahan. Kemudian yang kedua, kendala kami karena kami berada dari geografis yang berjauhan, 5 tim itu dari Cilacap Barat, Cilacap Tengah, Cilacap Timur. Jadi secara geografis kami berjauhan sehingga untuk saling koordinasi secara luring itu mengalami kesulitan. Sedangkan untuk penentuan kendala yang ketiga adalah penentuan sasaran. Jadi sasaran utamanya kan anak-anak, tapi menggunakan sasaran perantara guru. Itu untuk menentukan jumlah guru yang akan kita gandeng dalam mengikuti itu juga banyak permasalahan karena terkendala dengan dana yang harus disiapkan atau dana yang terbatas. Nah, terkait dana ini Pak, harapannya ini dari Pak Sigit nih apa untuk proyek ini? Untuk proyek ini karena kebermanfaatan yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka peningkatan kualitas literasi, mudah-mudahan nanti ada tambahan donasi lagi sehingga kami bukan hanya pada 35 guru yang sudah terfasilitasi mengikuti pelatihan, nanti bisa kami mengadakan pelatihan-pelatihan sejenis dengan sasaran yang berbeda. Kalau sekarang kan baru berada di wilayah kota, besok mungkin bisa ke Cilacap yang agak di pinggiran, begitu Mas. Baik. Untuk tambahan, kami ucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation yang sudah berkenan memfasilitasi kami selaku fasilitator daerah di bidang pembelajaran. Karena ada 2, yang pertama adalah pembelajaran, kemudian yang kedua MBS. Nah, kami sudah difasilitasi untuk mengadakan proyek perubahan ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendidikan di Kabupaten Cilacap dan memberikan kebermaknaan bagi keberadaan
Tanoto Foundation di Kabupaten Cilacap. Secara khusus, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tanoto Foundation yang telah memberikan support terkait konsultasi manajemen proyek, konten, serta dukungan pembiayaan. Semoga inovasi yang kami buat ini bisa berkembang dan berkelanjutan. Baik Tribuners, itu tadi Ngopi Gayeng bersama dengan Pak Sigit, Ketua Inovatif Tim sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Terima kasih Pak Sigit Sama-sama, atas kesempatannya. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program Ngopi Gayeng bersama Tanoto Foundation. Nantikan video-video lainnya dan jangan lupa subscribe channel Tribun Jateng.